Siap. Oke, ini lumayan mantap pertanyaannya dari Ibu Eva Syahrida, ibunda dari Atalah Harits, siswa kelas 5 SD dari SDIT Siti Hajar. Nah, bagaimana cara agar anak suka belajar dan mau belajar tanpa disuruh? Kayaknya belum punya tanggung jawab nih, belum ngerti tanggung jawab nih. Umurnya berapa itu kira-kira anaknya? 5 SD, Ayah Edi. 5 SD ya, 5 SD. Iya. Jadi gini, kita harus tahu ya, fase perkembangan anak. Ya, fase pertama itu adalah fase yang disebut sebagai fase anak-anak. Fase anak-anak itu mulai dari TK sampai SD. TK sampai SD. Ketika dia masuk SMP itu sudah berubah fasenya menjadi pra-remaja. SMP ke SMA itu atau SMA itu sudah masuknya remaja. Nah, hubungannya apa? Hubungannya sama pemicu ketertarikan atau motif ketertarikan. Untuk bisa memotivasi, kita harus tahu motifnya. Yang disebut motivator itu adalah orang yang berhasil menemukan motif seseorang untuk dia gerakkan. Itu namanya motivator. Jadi kalau kita mau jadi orang tua yang motivator, adalah temukan motifnya. Motif pertama adalah berdasarkan umur. Makanya saya tanya umur berapa tadi? Oke, berarti masa anak-anak. Jadi kalau masa anak-anak itu motifnya harus ada unsur bermain. Misalnya cara belajarnya sambil bermain atau bonusnya bermain. Apakah main game atau apapun. Ya itu nggak bisa dihindari. Saya mengalami. Anak saya itu main game berhenti sendiri ketika masuk kelas 3 SMP. Nggak pakai dilarang. Sampai sekarang nggak pernah main game. Karena waktu kecil dari TK sampai SD puas dia main game. Apakah jadi kecanduan? Kayaknya enggak tuh. Kalau kecanduan nggak mungkin sekarang bisa berhenti. Nah, itu adalah fase yang kita pahami di anak-anak. Kemudian yang kedua, yang disebut motif itu adalah kesukaan. Nah, tiap anak ini kesukaannya beda-beda. Mas Ronald pasti waktu masih kecil punya kesukaan. Nah, jadi tugas kita supaya kalau ingin memotivasi anak adalah obrolin tentang apa yang dia suka. Dia sukanya apa aja sih? Sukanya pelajaran apa atau aktivitas apa? Nah, kalau kita udah ketemu sukanya, maka dua hal yang kita bisa lakukan. Ngobrolin kesukaannya, kaitkan sama pelajaran. Contoh, saya pernah melakukan begini ya. Ada seorang anak itu yang dianggap sebagai autis ringan dan troublemaker di sekolah. Masih terdengar? Iya, masih terdengar Ayah Edi. Oh, Tadi baik. sedikit ada perubahan setting dari Zoom-nya. Oh, baik. Ya. Nah, kemudian waktu itu nilainya doremi, Mas. Nilainya doremi, bayangin. Nah, datang ke saya tuh karena nilai doremi, orang tuanya udah stres, anaknya sering dimarahi karena sekolah, anaknya troublemaker. Nah, kemudian didiagnosis katanya autis ringan. Udahlah. Udah dibawa ke terapis, udah banyak terapisnya itu ya. Kata orang tuanya sih hampir 10-an lah dibawa ke terapis, tapi nggak berubah. Terakhir dibawa ke saya sampai ketika ketemu saya, gini Mas Ronald, ketemu saya nih ya, dibawa ke sekolahan saya, waktu itu di sekolahan saya memberikan konsultasinya. Dia nunjuk saya begini, Mama siapa itu? Mama siapa itu? Ngapain sih Mama selalu bawa aku tuh ke orang-orang yang kayak begini? Muka saya ditunjuk, kayak begini, begitu. Saya kaget nih, kenapa nih? Wah ini kayaknya udah trauma berat anaknya. Akhirnya saya bilang, oke Mas, kalau gitu nggak usah ikut konsultasi. Mas di luar aja main, biarin bunda yang ikut di dalam ruangan sama ayah nak gitu, ngobrol. Akhirnya saya ngobrol, bundanya nangis itu setengah jam pertama nangis untuk ceritain masalah anaknya. Nah kemudian setengah jam berikutnya baru saya mulai ngomong. Rupanya si anak yang tadi penasaran apa yang diomongin, dia nguping. Wah dia nguping itu, deketin ke ruangan, dia nguping dari luar, dengerin betul-betul dia dengerin. Waktu itu yang saya sampaikan anak ibu nggak ada masalah. Nah dia dengar itu. Jadi satu-satunya orang yang menyatakan dia nggak bermasalah, saya, orang pertama. Nah kemudian yang kedua saya bilang, ibu itu anak ibu hanya cara pendekatannya yang perlu spesial, khusus, spesial. Kemudian begini-begini panjang. Intinya coba dekati dari apa yang dia suka.
Dia sukanya apa? Bola. Oh, sudah ketemu sukanya mah gampang, bola. Pelajaran apa yang suka? Yang susah? Pelajaran matematika ya. Matematika, oke. Cara pendekatannya gini. Ajakin ngobrol bola, bilang begini. Nah, di dunia ini ada berapa tim ya? Kemudian kalau lagi Piala Dunia tuh berapa tim yang ikut? Kalau Piala Tim itu ada berapa? Kalau sistem kompetisi penuh itu satu tim berapa kali itu bisa bermain? Nah, kemudian kalau kali timnya sekian, terus dibagi sekian, itu berapa lama itu waktu dibutuhkan untuk sebuah pertandingan Piala Dunia? Akhirnya dia bikin gambar, oret, dan itu belajar matematika. Asli matematika, pakai logika. Dari situlah segala sesuatunya dimulai. Jadi mendekati kesukaan dia dikaitkan ke pelajaran matematika. Terus dia tanya lagi, terus kalau bahasa Inggris gimana? Oh, bahasa Inggris begini. Itu tim-tim itu kalau lagi main biasanya bahasa pengantarnya apa? Bahasa Inggris. Oke. Kamu pengen ketemu waktu itu zamannya siapa ya? Bukan belum zamannya Ronaldo ya. Zamannya yang lebih dulu lagi itu. Udah lama sekali soalnya. Maradona. Maradona zaman saya itu. Oke. Langsung ketahuan umurnya. Anggaplah Ronaldo ya. Anggaplah Ronaldo. Oke, Ronaldo Brazil. Kita ngomongin Ronaldo botak gitu ya. Ya, anggaplah Ronaldo. Kemudian saya bilang, Ronaldo tuh tanya. Akhirnya anaknya masuk ya. Yang tadi ngedengerin, gak mau ketemu, nunjuk-nunjuk saya. Ketika saya tahu saya satu-satunya orang yang gak menuduh dia, gak menyalahkan dia masuk, minta gabung. Dengerin di konsultasi itu. Nah, saya bilang begini. Saya tanya sama anaknya, Ronaldo itu kalau ngomong pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. Kamu pengen ketemu sama Ronaldo? Pengen. Waktu itu ada kebetulan ada kunjungan dia itu, jadi pemain favorit bolanya dia itu mau berkunjung ke Jakarta. Nah, coba kalau mama bilang, mau nggak kamu ngobrol dia langsung sama pemain bolanya tapi pakai bahasa Inggris? Kalau kamu mau pakai bahasa Inggris, mama akan pertemukan kamu sama dia. Begituin janjinya. Habis itu belajar bahasa Inggrisnya nggak pakai disuruh, nggak pakai didorong, nggak pakai dimarahin, belajar bahasa Inggris tiap hari. Untuk apa? Untuk dia bisa ketemu si Ronaldo itu. Gitu. Untuk bisa say hi, kemudian tanya where are you dan sebagainya. Nah, terus apalagi geografi katanya. Oke, waktu itu udah geografi ya. Geografi begini caranya pendekatannya. Tanya sama anak ibu, itu tim sepak bolanya dari mana aja? Oh, ada Barcelona, ada Real Madrid, kemudian ada ini macam-macam lah nama timnya. Kalau Real Madrid itu di mana sih ya lokasinya? Wow, di sini nih, bun, di sini. Dia ambil peta, dia tunjukin. Real Madrid tuh di Spanyol, Spanyol tuh di sini. Dia masuknya Eropa. Wih, dia jadi guru geografi buat bundanya dengan tematik bola. Sampai di situ akhirnya bundanya ngikutin cara saya dan percaya apa enggak Mas Ronald, dia itu sekarang sekolah kedokteran, bahkan mungkin udah lulus sekarang ya, sekolah kedokteran. Terus dia bilang gini, bundanya cerita sama saya, kenapa Mas itu kok jadi dokter gitu, memilih dokter. Dia bilang begini, ayah, aku mau seperti ayah Edi yang bisa membantu anak-anak yang dinyatakan bermasalah. Aku pengen jadi dokter anak. Jadi dia ambil jurusan kedokteran, kemudian dia pengen jadi dokter anak, dia pengen membimbing orang tua dan anak-anak seperti ayah Edi membimbing dirinya. Karena sejak saat ketemu saya dan ibunya ketemu saya, berubah total. Dia tidak lagi semi autis atau autis ringan, dia tidak lagi troublemaker, dia bahkan sudah seperti kata bundanya senormal-normalnya dan bahkan bercita-cita untuk jadi dokter anak. Itu terakhir ketemu saya. Gitu. Ini menarik banget, ayah, di luar biasa. Maksudnya ternyata anak yang dinyatakan autis ini mind blowingnya adalah dia udah sebenarnya udah sakit hati kan, dibawa terus sama ibunya nih. Ilfil ya. Apain sih ini, emang apa yang salah sama hidup saya, apa yang salah sama diri saya? Itu tapi sugesti ternyata, itu sugesti tadi. Itu sugesti ya? Iya, sugesti. Akhirnya dia tersugesti bahwa dirinya bermasalah, dirinya troublemaker, dirinya autis. Dan itu berbahaya sekali, sangat berbahaya. Dan faktanya ketika habis ketemu saya, semua itu hilang. Semua judgement, semua diagnosis itu hilang. Back to normal. Ini salah penanganan, bisa jadi outputnya juga salah. Impact-nya, efeknya salah ya? Iya, dalam teori Gendorman itu dikatakan bahwa anak kita itu akan menjadi seperti apa yang disugestikan padanya. Oh, oke. Mungkin sebelum ketemu ayah Edi, sugestinya adalah kamu anak yang bermasalah,
Kamu troublemaker, Troublemaker. orang tua, kita sebagai orang tua, saya sebagai ibu kamu, udah capek nak, ngedidik kamu, ayo dong, kamu normal, ayo dong. Tapi sebenarnya salah seperti itu Ayah Edi ya. Ya, sampai waktu terakhir kita mau berpisah, saya minta lakukan pertobatan. Ibunya bertobat di depan saya. Kenapa? Karena ibunya ngaku selama ini selalu mukul anaknya, bahkan nyubit sampai biru gitu. Karena stres kan, kata sekolah begini, sebentar-bentar dipanggil sekolah, sebentar-bentar dipanggil sama ini, berantem sama anak lain dipanggil lagi. Jadi kerjanya cuma dipanggil terus sama sekolah. Nah, akhirnya ibunya melakukan pertobatan. Saya akan bertobat, akan berhenti memukul, memarahi, apa mencubit anak saya. Gitu. Saya akan lakukan apa yang Ayah Edi sarankan. Dan percaya atau tidak Mas Ronald, cuma perlu waktu 1 tahun, setelah itu ibunya telepon sama saya, ayah tahu nggak sekarang nilainya si emas? Kenapa bunda? Dulu Duremi, sekarang 789 ayah. Waduh, udah oktav tinggi sekarang nadanya. Ya, nadanya udah nada tinggi. Nadanya udah nada tinggi, iya. Luar biasa. Tapi Parents In kan ingetin lagi, nada tinggi cuma buat nilai. Jangan pakai nada tinggi kalau marah ke anak. Bahaya juga ya dia. Jangan pakai. Udah nggak kepake tuh metode kayak gitu tuh. Udah nggak musim ya. Betul. Saya yakin Parents In Can yang hadir semua di pagi hari ini merupakan orang tua yang sudah teredukasi dan sudah punya level bijaksananya semakin tinggi gitu ya dia. Amin. Mudah-mudahan ya habis acara ini menjadi lebih bijak, menjadi lebih tahu bagaimana caranya mendidik anak dengan benar. Siap. Semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Eva. Kemudian ini ada pertanyaan juga terkait dengan tema kita hari ini.